Halo semuanya, selamat datang di channel Diansa Saputra. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga tetap sehat dan selalu bahagia ya tentunya. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing ya terkait beberapa jalur untuk dapat bekerja di PT Pertamina. Sebelum videonya dimulai, silakan like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya, dan tentunya support kalian untuk mendukung saya agar dapat mencapai 100.000 subscriber. Baik teman-teman, yang baru datang atau yang baru bergabung di channel ini, perkenalkan saya Diansa Saputra. Saat ini saya sedang bekerja di PT Pertamina, khususnya di regional Sumbangsel. Kemudian langsung ya ke inti video. Jadi di Pertamina itu ada berbagai macam cara atau berbagai jalur untuk dapat bergabung di Pertamina. Nah, pada video ini saya akan jelaskan secara detail dan tahapannya, jalurnya seperti apa, kemudian keahlian apa yang harus kalian siapkan. Yang pertama sekali yaitu jalur untuk dapat bekerja di PT Pertamina, yaitu ada yang namanya jalur BKJT, atau jalur ini dikhususkan kepada semua orang yang lulusan SMA atau SMK. Nah, BKJT ini ialah bimbingan keahlian juru teknik, dimana di sini nanti teman-teman ketika teman-teman sudah lulus mengikuti proses seleksi, teman-teman akan mengikuti beberapa pelatihan atau beberapa bulan training yang dilaksanakan oleh Pertamina. Kemudian nanti setelah selesai training, kalian akan diwajibkan untuk membuat KKW, dan baru kalian bisa diangkat menjadi karyawan PT Pertamina. Nah, untuk BKJT ini sendiri teman-teman biasanya lebih banyak ditempatkan pada kilang-kilang seperti kilang RU3, RU2, dan lain semacamnya, seperti itu teman-teman. Untuk proses rekrutmen dari BKJT sendiri biasanya 1 tahun sekali ya, dan tapi tidak tentu juga 1 tahun sekali, tergantung kebutuhan dari perusahaan. Tapi yang saya tahu biasanya paling banyak itu ya 1 tahun sekali ya, paling banyak 1 tahun sekali untuk rekrutmen BKJT. Tapi balik lagi terkait persyaratan, kemudian kebijakan untuk berapa kali melaksanakan rekrutmen, itu sepenuhnya tanggung jawab dari bagian fungsi terkait, khususnya di bagian Pertamina. Ini cuma saya sharing dari beberapa pengalaman atau dari beberapa rekrutan yang sudah pernah dilaksanakan. Sepengetahuan saya itu dilaksanakan hanya 1 kali ya untuk BKJT dalam 1 tahun, biasanya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu kalau kalian ingin bergabung di PT Pertamina Persero juga bisa mengikuti pada jalur BPA. Nah, BPA ini ialah bimbingan praktis ahli, di mana untuk dapat mengikuti jalur ini, tentunya teman-teman harus menyelesaikan pendidikan diploma 3. Kalau saya sendiri kemarin jurusan teknik mesin, seperti itu teman-teman. Nah, untuk BPA ini teman-teman biasanya juga ada beberapa jurusan yang spesifik atau yang lebih banyak dibutuhkan ya pada rekrutmen ini, seperti jurusan teknik mesin, teknik listrik, teknik elektro, teknik kimia, seperti itu. Nah, biasanya jurusan-jurusan yang saya sebutkan tadi itu setiap kali ada rekrutmen BPA pasti salah satu persyaratannya yang ada di jurusan yang saya sebutkan tadi. Namun tidak menutup kemungkinan untuk jurusan yang lain karena tergantung kebutuhan perusahaan. Kembali lagi tergantung kebutuhan perusahaan. Nah, pada saat teman-teman melaksanakan atau mengikuti proses seleksi dari jalur BPA, teman-teman nanti setelah lulus kalian akan diwajibkan untuk mengikuti proses belajar lagi pada kelas, proses belajar di dalam kelas, kemudian proses belajar juga kewirausahaan, bela negara ya. Kemudian nanti kalian akan
disuruh untuk OJT, kemudian juga harus menyelesaikan KKW sama seperti pada jalur lainnya. Kemudian setelah selesai semua baru kalian dapat diangkat ya menjadi karyawan PT Pertamina Persero tentunya. Kemudian yang selanjutnya yaitu dari jalur BPS. Nah, BPS ini ialah bimbingan profesi sarjana, di mana untuk proses rekrutmen tentunya pada jalur BPS ini tentunya cukup ketat ya teman-teman, karena memang bimbingan profesi sarjana ini ya minatnya sangat banyak sekali, dan tentunya pada lulusan BPS ini akan dikader untuk calon-calon pemimpin masa depan ya tentunya ya. Untuk BPS ini sendiri proses seleksinya ya hampir sama dibandingkan dengan hampir sama ya, tidak sama, cuman beberapa mungkin sama. Cuman pada seleksi rekrutmen BPS ini tentunya mereka lebih ketat, dan ada interview sampai bagian atas ya, sampai ke atas banget, itu beda. Jadi seperti rekrutmen BKJT sama BPA ya. Nah, biasanya kalau BPS rekrutannya sampai tingkat pusat ya untuk penentuan kelulusannya. Dan kalau lulus dari tingkat BPS tentunya teman-teman sangat enak sekali. Tentunya kalau kalian bisa lulus, masa depan udah menunggu seperti itu. Kemudian untuk BPS ini juga teman-teman jenjang pendidikannya ya sama. Tentunya mereka dari BPS, dari namanya saja sarjana, tentunya mereka merekrut hanya dari lulusan sarjana, baik itu dari S1 maupun D4. Khusus di Pertamina saat ini sudah dapat mengakui bahwa lulusan D4 itu setara dengan S1. Jadi teman-teman yang dari D4, dari Politeknik nggak usah khawatir, teman-teman bisa ikut juga bersaing, juga bisa ikut berkompetisi dengan lulusan S1 dari universitas lainnya. Jadi jangan khawatir. Nah, pada saat proses ini teman-teman saya sampaikan sekali lagi, salah satu persyaratannya juga terkait akreditasi kampus maupun akreditasi jurusan. Usahakan kepada teman-teman semua saat mengikuti jenjang perkuliahan, carilah kampus-kampus yang mempunyai nama dan terakreditasi yang cukup baik. Karena ketika kalian teman-teman mau lulus S1 ataupun D3, kalau dari kampusnya yang belum terakreditasi, nanti teman-teman akan kesusahan, bahkan tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi. Jadi sangat sayang sekali ya, kalian sudah kuliah 3-5 tahun, tapi ketika ada rekrutmen, kalian tidak bisa mengikuti karena kalian tidak masuk kriteria atau jurusan kalian belum terakreditasi, bahkan tidak terakreditasi seperti itu ya. Akreditasinya tidak masuk, bahkan tidak terakreditasi. Jadi sangat sayang sekali kalian udah kuliah 3 tahun sampai 5 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tapi mau melamar di Pertamina tidak bisa. Akreditasi minimal itu akreditasi B ya, akreditasi B. Kalau kalian sudah kuliah di universitas atau di jurusan yang sudah akreditasi B, tentunya kalian sudah cukup baik ya, dan sudah memulai start lebih awal pada teman-teman kalian ya. Dan tentunya persyaratan IPK juga sangat penting. Usahakan IPK kalian jangan terlalu rendah ya, usahakan tetap harus di atas 3 ya untuk mengikuti seleksi. Tentunya kalian bisa jadi bahan pertimbangan juga seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu jalur rekrutmen atau jalur untuk masuk bekerja di Pertamina. Itu ada jalur dari jalur profesional. Nah, di sini untuk jalur profesional ini sendiri, tentunya dari namanya saja kalian sudah tahu bahwa Pertamina terkadang pada saat tertentu membuka lowongan untuk orang-orang yang profesional, yang mempunyai keahlian khusus di bidangnya, yang sudah bekerja 5 tahun ke atas. Nah, kalian bisa dapat bergabung ya. Terkait jurusan dan kompetensi, itu tergantung dari kebutuhan perusahaan. Yang paling banyak biasanya itu untuk program rekrutmen jalur pengalaman profesional itu biasanya di perusahaan-perusahaan Pertamina EP seperti itu. Kemudian juga di Pertamina Pusat. Jadi sangat banyak sekali. Kepada teman-teman semua yang berminat atau yang sudah bekerja, mempunyai pengalaman yang cukup banyak, mempunyai kompetensi yang mumpuni, kalian bisa coba monitor di website resminya Pertamina. Di sana biasanya akan dipublish
terkait lowongan pekerjaan, baik untuk BKJT, BPA, BPS maupun jalur profesional ya, jalur pengalaman. Nah, dengan adanya proses seleksi tentunya yang dilaksanakan sangat ketat, tentunya bagi teman-teman semua harus mempersiapkan diri sedini mungkin dan sebaik mungkin. Nah, banyak sekali beberapa hal, bahkan orang yang DM kepada saya baik di Instagram maupun komen di channel YouTube saya yang menanyakan terkait proses rekrutmen. Nah, banyak sekali dari teman-teman semua yang karena sudah ngebet atau ingin sekali dapat bergabung di Pertamina, banyak sekali yang mendaftar atau yang mendaftar di lowongan-lowongan yang hoax atau terindikasi penipuan seperti itu. Saran saya, apabila teman-teman mengetahui proses rekrutmen atau ada brosur, ada semacam pengumuman, lebih baik teman-teman klarifikasi terlebih dahulu kepada orang-orang yang memang paham di bidangnya. Kalau teman-teman misalkan teman-teman tidak ada kenalan yang bekerja di Pertamina, mungkin teman-teman bisa telepon di 135 untuk menanyakan atau memvalidasi terkait informasi tersebut. Ada juga beberapa dari follower saya yang sering kirim capture terkait informasi lowongan. Bahkan ada yang japri ke saya melalui WA menanyakan apakah lowongan ini benar atau tidak. Jadi dari sekilas kebanyakan beberapa lowongan kerja yang disampaikan itu ternyata penipuan. Jadi saya selalu sampaikan kepada teman-teman semua, hati-hati dalam mengikuti atau mendaftar untuk proses seleksi Pertamina, karena banyak sekali penipuan-penipuan yang ada di luar sana. Jadi alangkah baiknya teman-teman bisa tanyakan kepada mungkin rekan kerja atau teman kuliah atau saudara atau siapapun itu yang bekerja di Pertamina untuk memvalidasi terkait informasi tersebut apakah benar atau tidak. Atau bagi teman-teman semua yang tidak mempunyai teman, bapak, orang tua, kakak, semacamnya yang bekerja di Pertamina yang bisa ditanyakan, teman-teman bisa telepon di 135 untuk memvalidasi informasi tersebut. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi saya ringkas sekali lagi, untuk dapat bergabung di Pertamina itu ada 4 jalur. Yang pertama jalur BKJT, itu untuk lulusan SMA. Kemudian jalur BPA, itu untuk lulusan diploma 3. Kemudian ada dari BPS ya, jalur BPS, itu khusus untuk jalur S1, lulusan S1 dan lulusan D4. Kemudian ada jalur profesional atau berpengalaman. Nah, ini beberapa jalur ini teman-teman bisa tempuh. Kalau yang baru SMA bisa coba di SMA, kalau yang lulusan D3 bisa di BPA, dan S1 bisa di BPS. Serta kalau teman-teman punya pengalaman yang sangat lebih 5 tahun bahkan 10 tahun, teman-teman bisa coba di jalur profesional atau berpengalaman. Oke teman-teman, mungkin segitu saja sharing saya terkait jalur masuk di Pertamina. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jangan sampai ada yang tertipu lagi ya terkait rekrutmen ini. Rekrutmen di Pertamina secara resmi hanya dipublish di websitenya Pertamina. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin segitu saja videonya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Salam.